Berkati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi lagu ini. Adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Ya, karena berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat. Di hari ini di sekolah Minggu tanggal 3 Oktober 2021, Kakak Nayu akan menemani adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Nayu mengajak kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih, setia, dan penyertaan Tuhan. Sekarang kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Menjauhkan kami dari segala penggoda pencobaan agar kami dengan sikap yang baik, sikap yang tertib mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, mengawali cerita firman Tuhan kita di hari ini, maka kita akan bermain kuis tebak siapa dia. Jadi Kakak Nayu akan menyebutkan ciri seseorang yang di antara kita dan adik-adik harus menebak orang itu siapa. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Dia pakai baju warna putih dan campur merah. Terus ciri satunya dia rambutnya ikal. Bisa tebak siapa dia? Ada yang tahu? Saya. Salah. Bisa lagi yang tebak siapa dia? Ciri-ciri berikutnya, dia pakai kacamata. Siapa? Carla. Oke, betul. Carla, mau main lagi? Satu kali lagi? Oke, kita coba satu kali lagi. Dia anaknya ceria. Terus suka bercerita. Terus anaknya rambutnya ikal. Siapa dia? Ada yang tahu? Dia sekolahnya di TK Santo Angela. Aneta. Ya. Adik-adik mengenal orang-orang di sekitar adik-adik, khususnya teman adik-adik yang saat ini. Jadi, cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan mengenal kita dan merencanakan kehidupan kita. Mau dengar ceritanya? Oke. Kalau mau dengar ceritanya, kita duduk yang sopan, duduk yang rapi. Ya, mengawali cerita firman Tuhan hari ini, kita akan membaca Alkitab dulu. Adik-adik punya Alkitab semua? Punya. Ya. Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Yeremia, pasalnya yang pertama, ayat 1 dan ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Sambil adik-adik
mempersiapkan bacaan firman Tuhan, Kakak Nayu persilakan adik Devan untuk membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Silakan. Yeremia pasal 1 ayat 1, 4 sampai 10. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikian firman Tuhan. Lalanya dan menjelma mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Nah, adik-adik, tadi kita sudah bermain kuis tebak siapa dia, dan ternyata adik-adik sudah mengenal teman-teman yang ada di sekitar adik-adik. Nah, sama seperti adik-adik mengenal teman-teman di sekitar adik-adik, Tuhan juga sangat mengenal kita. Tuhan sangat mengenal adik-adik dan Kakak Nayu. Tuhan tidak saja mengenal kita, tetapi Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Yeremia yang dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan Bapak Yeremia. Mari kita dengarkan ceritanya. Yeremia adalah anak Imam Hilkia, imam dari kota kecil Anatot, kurang lebih 3 mil sebelah timur laut Yerusalem. Alkitab mencatat bahwa Yeremia menjadi nabi selama 5 generasi pemerintahan, mulai dari pertengahan masa pemerintahan Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, sampai Sedekia. Maka bisa kita bayangkan bahwa Yeremia memulai tugas panggilannya dalam usia yang masih sangat muda. Dalam usianya yang muda itu, Yeremia belajar memahami arti panggilan yang diterimanya, bahwa Allah yang memanggilnya itu adalah Allah yang mengenal dirinya sejak semula. Pengenalan Allah akan diri Yeremia itu dikatakan dalam ayat 5. "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Namun Yeremia merasa ragu sebab ia masih sangat muda. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa adalah tugas yang tidak main-main. Bisa dikatakan tugasnya sangat berat. Sedangkan Yeremia masih muda, belum banyak pengalaman, dan ia pun tidak cakap dalam berkata-kata. Sementara di budaya Israel kuno, tua-tualah yang selayaknya memberikan perintah atau nasihat. Sebagai anak seorang imam, tentu Yeremia mengerti bahwa untuk menjadi imam atau seorang yang memimpin umat dalam hal peribadatan umat tidaklah sembarangan. Nampaknya itu yang mempengaruhi Yeremia dan membuatnya ragu ketika Tuhan memanggilnya. Yeremia mengenal adat bangsanya bahwa seorang muda yang berani menegur akan diabaikan, dimarahi atau bahkan dibunuh oleh umat jika mereka tidak senang menerima teguran kenabian yang keras. Namun Yeremia menyadari bahwa bukan oleh kemampuan pribadinya, melainkan oleh penyertaan Tuhanlah tugas kenabiannya itu akan dijalankan.
Yeremia muda tidak perlu takut karena tidak pandai bicara. Tuhan sendiri akan menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutnya untuk disampaikan. Dia juga tidak perlu takut karena masih muda. Tuhan sendiri akan menyertainya untuk melepaskannya. Nah, adik-adik, sebagaimana Tuhan Allah memanggil Yeremia, pada masa kini Tuhan Allah pun memanggil kita dengan tugas-tugas untuk menggenapkan rencananya. Mungkin kita pun pernah ragu, sama seperti Yeremia. Tuhan, saya bisa berbicara atau tidak? Tuhan, saya berani atau tidak? Tuhan, saya mampu atau tidak melakukan tugas yang Tuhan berikan? Saya penuh dengan banyak kekurangan. Namun, adik-adik harus ingat, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari apa yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Yang pertama, Tuhan mengenal kita bahkan sejak awal sebelum kita dilahirkan. Yang kedua, Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya yang agung. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai dan memampukan kita di tengah segala tantangan, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di sekitar kita. Yang keempat, keterbatasan yang ada pada kita tidak akan menjadi penghambat bagi karya Tuhan atas diri kita. Teman-teman, mari kita memberi persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan memberi persembahan. Berkati persembahan kami, Tuhan. Haleluya, amin. Kakak minta adik-adik yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah untuk lipat tangan, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang setia, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meskipun melalui media online, Tuhan boleh mempertemukan kami untuk kami beribadah bersama-sama. Kami telah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kami agar apa yang kami pelajari tadi boleh kami pakai dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati kami agar kehidupan kami menjadi berkat untuk orang lain dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pendidikan kami. Kiranya Engkau yang menyemangatkan kami dalam pendidikan kami untuk ke depan dalam masa pandemi ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Yesus, terima kasih atas Engkau kami masih diberikan kesehatan. Kami mau berdoa untuk ayah dan ibu kami agar mereka bisa mendapatkan kesehatan yang melimpah, dan berdoa untuk kakak dan adik agar diberikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk cita-cita kami. Tuhan bisa meraih impian kami yang kami cita-citakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman sekolah minggu agar mereka senantiasa sehat dan dapat mengikuti sekolah minggu lagi untuk minggu-minggu kedepannya. Bang surga, kembali lagi kami tidak peduli kami Bapak. Pada saat ini kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami mau mempertaruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Pak Presiden sampai pemerintah-pemerintah yang lainnya Bapak melindungi mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka agar mereka bisa sehat selalu dan mereka bisa membangun negara kami lebih baik lagi ya Bapak. Bapak mau angkat sakit penyakit yang ada di dunia ini, terlebih khususnya Indonesia negara kami ya Bapak. Mungkin ini sedia dan semai kami Bapak. Bapak tetap melindungi kami, Bapak tetap menjaga kami, melihat kami dari kejahatan. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak ke rumah masing-masing. Bapak tetap melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita bernyanyi lagu ini. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas kita. Nah, pada kali ini Kakak Jasmine mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Yang pertama kita akan membutuhkan kertas karton atau kertas apapun itu. Terus nanti kita akan membuat bentuk box. Dan nanti di sisi depan kertas tersebut, kalau jika kita sudah mengguntingnya, di sisi depan kertas tersebut, adik-adik bisa menulis cita-cita adik-adik mau jadi apa begitu. Terus di sisi belakangnya, adik-adik bisa menulis ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini tuh terambil dari Yeremia 1 pasal 5a. Jadi nanti adik-adik bisa tulis di sini saja.
pada sekolah minggu hari ini. Kami ucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.